Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam kelas Bahasa Ibrani 2. Hari ini kita akan membahas tema infinitif bagian yang kedua. Infinitif bagian kedua ini kita akan membahas infinitif konstruk. Satu konstruksi kata kerja tanpa batas, artinya infinitif itu satu kata kerja yang tidak dibatasi oleh person, gender, dan numbernya. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada infinitif bagian yang pertama, kita telah membahas infinitif absolut atau yang seringkali dikenal dengan emphasis of infinitive atau infinitif penekanan yang memiliki fungsi untuk menjelaskan atau menekankan sesuatu. Dan kita telah melihat ciri-ciri dari infinitif absolut yang terdiri dari 3 akar kata kerja yang memiliki vokal AO dalam formulasi yang sudah kita bahas, dan juga fungsi dari infinitif absolut yang bisa menjelaskan kepastian, kelengkapan, kesungguhan apabila terletak sebelum pada kata kerja yang memiliki akar kata yang sama atau menjadi sesuatu atau menjadi tindakan yang terjadi terus-menerus atau sedang berlangsung ketika infinitif absolut ditempatkan sesudah akar kata kerja yang sama. Hari ini kita akan membahas infinitif konstruk. Infinitif bagian yang kedua ini kita akan membahas infinitif konstruk. Infinitif konstruk juga merupakan konstruksi kata kerja tanpa batas yang memang kalau kita melihat dalam Alkitab Bahasa Ibrani, infinitif konstruk lebih luas dan lebih komprehensif dipakai di dalam bahasa Ibrani. Karena infinitif konstruk itu bisa digabungkan dengan berbagai preposisi, khususnya preposisi yang terikat, yang kita kenal dengan preposisi bekele. Nah, sedangkan infinitif konstruk bisa kita lihat dalam arti untuk menjelaskan satuan atau satu rangkaian peristiwa yang sementara terjadi, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan temporary. Tetapi juga infinitif konstruk bisa memiliki arti untuk menjelaskan tujuan apabila itu nanti kita lihat digabungkan dengan le. Nah, sekarang mari kita perhatikan bagian yang pertama dari infinitif konstruk ini. Yang pertama yang kita harus lihat adalah ciri-ciri dari infinitif konstruk. Ciri-ciri dari infinitif konstruk tidak berbeda dengan infinitif absolut yang terdiri dari 3 akar kata atau roots dari kata kerja. Ya, ini ciri-ciri dari yang pertama, yang tentu dia juga memiliki ciri vokal, ya, E, O. Dan kalau kita lihat dari 3 roots kata kerja, maka dia memiliki formulasi kira-kira seperti ini.
E, O, ya, kita lihat. Atau kalau diawali oleh vokal atau konsonan gutural, maka dia bisa memiliki formulasi yang sedikit berbeda. Saudara perhatikan. Ya, ini kita lihat ciri-cirinya. Misalnya, kalau kita membuat contoh dari kata kerja yang pertama dari kata malak, ya, maka dia akan menjadi, perhatikan, melok. Oke. Atau misalnya dari kata kerja zakar, mengingat, dia menjadi zekor, ya. Atau misalnya kalau dia dari kata kerja samar, dia menjadi semor. Atau misalnya dari kata kerja sama, dia menjadi, perhatikan, semoah. Nah, sama dengan absolut, ketika dia berakhir dengan konsonan gutural, maka dia mendapat satu vokal patah di bawah konsonan gutural tersebut. Atau misalnya kalau kita membuat contoh dengan satu huruf yang diawali dengan huruf gutural, misalnya dari kata amar, ya, maka vokalnya akan menjadi, ya, HT patah dan dia menjadi amor. Oke. Ini ciri yang kita lihat. Sekali lagi, dari ciri yang pertama ini terdiri dari 3 akar kata kerja dengan vokal EO pada formulasi seperti ini, ya. EO, HT patah, ya, HT patah, O, ya. Misalnya kata melok, zekor, ya, amor, semor, semoah. Jadi di sini berarti sama dengan prinsip absolut yang kemarin. Ketika dia berakhiran, satu kata kerja itu berakhiran dengan huruf gutural, maka khususnya huruf gutural di sini memang tidak semua huruf gutural, tapi khususnya konsonan ain dan het, maka dia akan mendapat satu tambahan vokal yang kita kenal dengan vokal patah. Ciri yang kedua, saudara, dari infinitive construct ialah jika satu kata kerja berakhiran dengan konsonan he, maka konsonan he itu akan segera diganti dengan ot, ya, vokal waw holem dengan konsonan tau. Sekali lagi, ciri yang kedua ialah jika satu kata kerja dalam konstruk infinitive construct diakhiri dengan konsonan he, maka konsonan he itu akan diganti dengan satu vokal waw holem dan tau. Misalnya, kita lihat contoh, ya, kata kerja, coba kita lihat, ya, beberapa kata kerja dari kata dasar banah. Oke. Dari kata kerja banah, membangun, maka kalau tanpa perubahan dia akan menjadi beno. Oke. Tetapi dari ciri yang kedua, dia harus berubah menjadi, perhatikan, oke, ya, benot. Perhatikan. Jadi konsonan terakhir he ini diganti dengan vokal waw holem dan konsonan tau. Atau kemudian misalnya kita perhatikan contoh yang berikutnya, ya, kata hai, ya, atau kata
haya. Oke, haya, ada atau berada, ya. Kemudian kita buat bentuk infinitif konstruk tanpa perubahan, ya. Dia akan berubah, perhatikan, dia menjadi ya, heyot. Ini yang kita lihat. Atau misalnya, supaya kita bisa lebih lancar, supaya lebih banyak kata kerja yang bisa kita tahu, misalnya dari kata kerja asa. Ya, kata kerja asa artinya membuat, ya. Ini tanpa perubahan, tetapi dalam infinitive construct, dia kemudian berubah menjadi, karena ini asa, maka konsonannya harus hatep patah, ya. Kemudian dia menjadi, perhatikan, ya, asot. Ya, itu yang kita lihat. Contoh yang berikutnya misalnya ra'a, ya, melihat. Oke, kita coba buat lagi ra'a. Ya, berarti tanpa perubahan seperti ini. Oke, tetapi akhiran he-nya segera diganti, dia menjadi, ya, perhatikan, menjadi reot. Ya, saudara bisa pakai banyak kata yang lain yang berakhiran dengan he, maka ketika dia diubah menjadi infinitive construct, dia harus diganti dengan ot. Ini ciri yang kedua dari infinitive construct. Ciri yang ketiga, saudara, dari infinitive construct, kita kenal dengan istilah drop letter. Artinya begini, kalau salah satu dari 3 akar kata kerja, ya, itu di drop atau diambil, yang biasanya bagian yang pertama atau yang kita kenal dengan radikal yang pertama itu diambil, maka radikal yang pertama ini akan segera digantikan oleh konsonan tau pada akhir atau pada radikal ketiga. Saya ulangi. Ciri yang ketiga adalah ketika istilahnya drop letter, ketika salah satu, ya, dari 3 akar kata kerja itu diambil, yang biasanya yang diambil adalah radikal yang pertama atau konsonan yang pertama, maka dia akan segera digantikan oleh konsonan tau pada radikal yang ketiga. Tetapi formulasinya seperti ini. Misalnya formulasinya seperti ini, ya. Ini, ya, ini radikal yang pertama, ini radikal yang kedua, ini radikal yang ketiga. Ya, perhatikan, dia, ya, akan seperti ini. Satu, oke. Karena dia digantikan oleh tau, maka ini berubah menjadi tau. Oke, perhatikan. Ya, radikal pertama, radikal kedua, radikal ketiga diubah menjadi tau. Atau juga, ya, kalau dia berkenaan dengan huruf guttural, formulasinya sama, perhatikan ya. Tetapi vokalnya berubah menjadi patah, ya. Dan ini menjadi tau. Ini kita lihat. Ini yang disebut dengan ciri yang ketiga dari infinitive construct yang dikenal dengan drop letter. Misalnya kita coba, misalnya kita mulai dari kata halak. Oke. Ya. Ini ada radikal pertama, radikal kedua, radikal ketiga.
kemudian radikal pertama itu diambil, oke, berarti kan dia tinggal, ya, maka dia akan segera digantikan oleh konsonan tau, ya, karena ini bukan huruf guttural, maka vokalnya, ya, segol, jadi leket. Perhatikan, ini satu keunikan, dan kita harus bisa mengamati kira-kira yang di drop atau konsonan yang di drop itu konsonan apa? Apakah dia konsonan konsonan awal, radikal pertama, atau radikal kedua dan ketiga? Tapi pada umumnya dalam konteks yang sederhana ini, yang kita lihat dulu adalah radikal pertama yang dicopot atau yang diambil. Atau misalnya kita kasih kata yada, ya, kata yada. Oke, ya, ini yada. Oke. Saudara perhatikan. Ya. Kalau saudara perhatikan kata yada dalam bagian ini, ya, maka ketika salah satu khususnya radikal pertama itu diambil, di drop, maka dia menjadi da, at. Nah, karena ini, perhatikan, karena yang radikal kedua ini terdiri dari guttural, maka vokalnya tidak lagi segol, tapi menjadi, ya, patah. Oke, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kalau kita semakin banyak contoh, ya, kita semakin bisa melihat, ya. Misalnya dari kata yalat. Oke, kita buat contoh lagi, ya. Yalat. Ya. Ya, kemudian salah satu dicopot, ya. Jadi dia tinggal, perhatikan. Jadi langsung jadi ledet, vokalnya segol, karena apa? Karena ini bukan huruf guttural. Satu lagi contoh yang bisa kita lihat, misalnya dari kata lakah. Oke. Lakah. Ya. Maka, ya, dia akan menjadi, perhatikan, ya, saudara perhatikan, dia akan menjadi kahat, ya. Ya, itu bagian yang bisa kita lihat. Dalam bagian ini dia bisa menjadi kahat. Ya, mengapa vokalnya, sekali lagi, mengapa menjadi patah? Karena radikal kedua itu adalah huruf guttural. Saudara, pada bagian berikutnya kita akan melihat bagaimana infinitif konstruk digabungkan dengan preposisi terikat yang kita kenal dengan preposisi bekele, ya. Maka kita lihat infinitif konstruk akhirnya juga bisa memiliki makna yang lebih luas. Misalnya kita lihat, ya, khususnya infinitif konstruk jika digabungkan dengan preposisi le, ya, itu menjelaskan arti tujuan. Jadi arti dari infinitif konstruk berarti menjelaskan satu tujuan. Oke. Kemudian dari kele atau beke ini kita bisa melihat ini bicara tentang temporary atau juga bicara tentang waktu. Sekarang kita bisa melihat inilah arti dari infinitif konstruk yang nanti itu bisa bervariasi. Apakah artinya di dalam, oke, ya, ketika, ya, sementara,
Ya, kalau kita memperhatikan ada banyak arti yang bisa kita lihat di dalam bagian ini, ya, di dalam, ketika, sementara, atau pada waktu. Nah, dengan demikian, ya, ada dua arti atau makna dari infinitive construct yang kita bisa lihat ketika infinitive construct itu digabungkan pemakaiannya dengan preposisi terikat yang kita kenal dengan bekele. Sekali lagi, arti yang pertama mau menjelaskan tujuan ketika infinitive construct digabungkan dengan le. Arti yang kedua mau menjelaskan satu waktu atau satu kondisi, ya, atau satu peristiwa yang sedang berlangsung, itu ketika infinitive construct digabungkan dengan beke, itu bisa berarti di dalam, ketika, sementara, pada waktu. Misalnya kita coba lihat yang pertama. Oke. Yang pertama, infinitive construct plus le. Saudara, prinsip preposisi terikat yang sudah kita pelajari pada Ibrani 1 itu tetap dipakai. Kalau le ketemu dengan non-gutural, apa rumusnya, itu tetap kita pakai. Sehingga nanti kita akan juga lihat pada bagian ini. Misalnya dari kata, ya, jadi infinitive construct, ini contoh dari infinitive construct plus le. Misalnya kita buat contoh, ya. Ya, list more, ya, list more at, ya, saudara perhatikan, bait, untuk menjaga rumah itu. Perhatikan. Di sini ada kata at dengan garis market. Ini adalah penunjuk objek langsung yang biasa kita pakai, ya. Jadi untuk menjaga rumah itu. Ini kata infinitive construct jika bergabung dengan kata le. Atau berikutnya misalnya, supaya kita bisa lebih mantap, misalnya kata list core, oke. List core, apa yang harus kita ingat? Misalnya, ya teman-teman, apa yang harus kita ingat? Yang harus kita ingat adalah hukum Taurat. Hatorah. Oke. Perhatikan, prinsip sama semua, seperti awalan penentu yang sudah kita pelajari, ya. Untuk mengingat hukum Taurat itu. Jadi ini kita lihat fungsi kata le adalah dalam infinitive construct untuk menjelaskan tujuan. Dan saudara perhatikan, ini sangat banyak dipakai dalam dalam Alkitab bahasa Ibrani, dan juga dalam proses eksegesa satu teks ini sangat penting, sehingga kita melihat ada penekanan-penekanan tertentu pada pemakaian kata le di sini. Misalnya contoh yang berikutnya. Li dari kata ya, kita lihat ya, lin lock. Oke. Untuk memerintah atau untuk menguasai, maka kita cari kata lain untuk menguasai apa? Misalnya kita pakai kata al. Ya, untuk memerintah atas apa? Iya, misalnya haaretz. Oke. Untuk memerintah atau untuk menguasai atas bumi itu. Ya. Ya, ini kalimat yang sangat literal yang nanti sesudah saudara mengikuti prosesnya, maka saudara bisa memperlembut atau memperhalusnya. Ini yang bisa kita lihat pertama-tama, infinitive construct yang berfungsi sebagai purpose atau tujuan dengan infinitive construct
ditambah preposisi le. Yang berikut saudara, ketika infinitive construct ya digabungkan dengan preposisi be ke, sebagaimana saya katakan tadi, memiliki makna temporary, sementara, ketika, pada waktu, atau di dalam, ya. Sehingga misalnya kita kasih contoh, ya. Ya, kita lihat. Misalnya dari kata Bizmore. Bizmore, ya, kita pakai at, oke, garis market, apa yang dipelihara atau apa yang dijaga, misalnya habayit, oke, habayit, ya. Jadi ini bisa berarti, ya, ketika di dalam menjaga, atau sementara menjaga, atau ketika menjaga rumah itu bisa artinya begitu. Jadi kita tergantung konteksnya. Artinya ini menjelaskan satu keadaan yang sementara terjadi, ya. Bizmore at habayit, ya. Apakah sementara menjaga rumah itu, atau ketika menjaga rumah itu, saudara bisa lihat sesuai dengan konteksnya. Atau kata berikutnya dari kata ke, ya, kita lihat, ya. Oke, sorry, ini tadi harusnya ada, ya. Lihat, kiskor, lihat, kiskor, oke, kita perhatikan apa yang diingat. Ya, sementara mengingat, ya. Misalnya yang diingat itu apa? Berit, ya. Haberit. Apa itu berit? Perjanjian, ya. Ketika mengingat perjanjian, saudara perhatikan, siapapun yang mengingat itu, ya. Apakah maskulin, apakah feminim, itu tidak peduli, karena kita sedang berada pada konteks infinitif, tanpa batasan person, tanpa batasan gender, tanpa batasan number. Meskipun sesungguhnya memang infinitive construct dan infinitive absolute juga bisa dipakaikan kepada apa yang disebut dengan pronoun atau kata ganti, bisa. Tapi itu tidak dalam pelajaran ini. Ini yang bisa kita lihat dalam pembacaan ini, sehingga sangat jelas-jelas infinitive construct pada prinsipnya menjelaskan dua pengertian dasar. Yang pertama purpose, tujuan, ya. Kemudian yang kedua menjelaskan satu proses sementara, ketika, di dalam, dan seterusnya. Ini yang kita lihat dalam bagian ini. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, maka ada satu lagi yang perlu kita memahami, saudara, apa yang kita kenal dengan infinitive, yang kita kenal dengan infinitive lemur. Oke? Jadi infinitive lemur, saya tulis di sini saja, ya. Infinitive lemur, ya. Jadi lemur. Atau oke, ini pakai vokal panjang. Ini yang bisa kita lihat. Apa artinya infinitive lemur? Mengapa ini perlu kita bahas? Karena ini juga sangat banyak dan sering kali muncul dalam teks-teks Alkitab bahasa Ibrani. Infinitive lemur ini sesungguhnya adalah pengganti dari tanda baca. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia misalnya, saya berkata kepada si Anu, titik dua. Jadi ini yang pertama, kata lemur itu sendiri bisa ditulis, atau kata lemur itu bisa ditulis dengan kata demikian, atau juga kata lemur bisa dipakai dengan titik dua.
Ya, kita akan coba melihat contoh dari kata lemor. Sekali lagi, kata lemor itu sebenarnya pengganti dari tanda baca dalam bahasa Ibrani, sehingga dipakai istilah lemor. Bisa diterjemahkan, ya. Biasanya tidak diterjemahkan, tapi kalaupun diterjemahkan pakai kata demikian atau titik dua, berarti kalimat itu adalah kalimat langsung, ya. Sekarang kita kasih contoh. Jadi kita pakai kata yang agak lebih panjang, misalnya Wayomer, ya. Dan dia telah berkata, siapa yang telah berkata? Ya, misalnya kita pakai kata Elohim. Ya. Nah, kita pakai kata Elohim. Nah, dan Allah telah berkata kepada siapa? Kita pakai kata, ya, El. Oke. Kita lihat infinitif. Sorry, ini bukan vokal. Oke. El. Ya. Kepada siapa misalnya? Kepada Musa. Ya, kita pakai garis markup. Mose. Ya, saudara perhatikan. Wayemer Elohim el Mose. Ya. Dan Allah telah berkata kepada Musa, lemor. Lemor. Oke. Ya, kalau kita terjemahkan, ya, maka artinya, dan Allah telah berkata kepada Musa demikian, atau Allah telah berkata kepada Musa titik dua. Berarti ini kalimat langsung yang bisa diucapkan oleh seseorang kepada orang lainnya. Saudara, dengan demikian, maka kita bisa melihat beberapa prinsip, ciri, dan juga pemakaian dari kata infinitif konstruk yang lebih luas daripada infinitif absolut. Memang masih ada beberapa pemakaian yang tidak biasa dari kata-kata kerja khusus, ya, misalnya seperti kata kerja akal, kata kerja amar, kata kerja yasa, yang memiliki perubahan-perubahan vokal yang tidak lazim, tapi tentu kita tidak mempelajarinya dalam sesi ini. Tapi saya mau katakan itu juga ada dalam pelajaran bahasa Ibrani, dan ketika kita bertemu teks-teks yang perubahannya terjadi dalam vokal-vokal yang tidak lazim seperti rumus-rumus yang kita pelajari dari vokal EO, ya, atau hatep patah O, itu bisa berubah dalam tiga akar kata kerja pada kata-kata kerja tertentu yang tidak biasa, atau yang juga mungkin dalam bahasa sederhana irregular verb, yang tidak biasa atau yang tidak beraturan. Dengan demikian, saudara, saya berharap penjelasan saya tentang infinitif konstruk, baik ciri-ciri maupun pemakaiannya maupun artinya, ini bisa menjadi pengetahuan, pemahaman, dan menolong semua saudara, teman, sahabat, khususnya teman-teman saya yang hari-hari ini sedang belajar infinitif, absolut, dan konstruk dalam Ibrani 2. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Toda Rabah.